Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Senang sekali saya bisa menyelesaikan promocom kemarin hari Sabtu. Baru kali ini saya bisa membuat episode lagi ya. Karena saya harus istirahat. Ya, jadi recharge lagi, recovery lagi. Ya memang setelah Bromo, Kom dan PP saya balik pulang ya, saya memang merasakan badan saya agak kurusan dikitnya, jadi butuh banyak makan. Ya itu yang terjadi kalau misalnya habis melakukan sesuatu yang intensif ya, jangan lupa recovery-nya itu jauh lebih penting juga ya. Oke, kita lanjut di episode kali ini. Ketika saya kemarin hari Minggu lagi santai begitu, kok membaca artikel-artikel cycling yang terbaru dan kaget ya, UCI ini akan menerapkan suatu peraturan di mana dia akan nge-ban ya. Apa yang di-ban? Apa yang dilarang? Apa yang diilegalkan? Yaitu ukurannya cyclocom. Cyclocom ini akan di-ban oleh UCI kalau misalnya ukurannya melewati regulasi yang dia tetapkan. Berapa yang dia tetapkan? Dia menetapkan ukuran cyclocom ini 12,6 cm panjang kali 7,1 cm lebar. Oke, saya ukur ya, ini Brighton yang terbesar layarnya, seri S800. Panjangnya yaitu 10,5, berarti aman. 10,5 aman kali 6, wah aman sekali ya. Jadi ini masih lebih kecil daripada 12,6 kali 7,1. Ini hanya 10,5 kali 6. Nah, selidik punya selidik atau apa ya, saya sendiri lewat pengalaman saya sendiri, kenapa sih kok cyclocom ini sampai di-ban oleh UCI kalau ukurannya kebesaran? Ya, masuk akal juga kalau dipikir-pikir loh ya. Kalau misalnya Anda sudah pengalaman di sepeda dan Anda memiliki cyclocom dari awal-awal sampai sekarang ya. Cyclocom pertama kali yang saya punya yaitu cat eye. Cat eye yang mekanis. Istilahnya cat eye yang pakai baterai, terus kemudian memakai apa itu ya, magnet sensor ya toh. Magnet sensor yang sensornya muter begitu loh ya. Ada kepingan yang ditancepin di wheelset, kemudian berkomunikasi. Cat eye itu saya juga pernah, saya lupa yang pertama kali cat eye seri berapa, kemudian saya beli lagi yang lebih gede layarnya, cat eye Padron. Saya rasa Padron masih ada. Itu Padron itu, percayalah, itu adalah cyclocom terhebat sebetulnya. Simple, hanya kilometer, speed, dan jam. Sudah itu aja. 3 itu aja. Jadi ada 3 bidang, 3 sel itu ada, sudah cukup. Odometer, kilometer, ya, terus jam, ya, dan speed. Ya, kalau misalnya Anda mau nambah cadence ya ada juga, nanti ada tambahan. Udah itu aja. Ya, dan saya enjoy banget ketika waktu sepedaan dengan itu, karena saya merasa cukup, ya kan, walaupun layarnya enggak separuhnya ini ya Padron. Yang pertama kali saya punya malah lebih kecil lagi ya, yaitu Padron lebih besar ya. Kalau sudah selesai ya sudah, Anda tinggal klik
gitu tok. Ya, tidak ada switch on off, tidak ada. Ya sudah selesai, ya mau dibalikan 0 ya sudah. Nggak usah disimpan di Strava dan apa-apa, ya pokoknya semua tersimpan, terakumulasi dalam yang namanya odometernya itu. Jadi misalnya dalam seminggu Anda sudah berapa kali atau berapa kilometer, ya itu lihat di odometernya aja, ngapain pusing-pusing ya. Waktu itu juga tidak ada Strava ya. Jadi ya kita happy-happy aja. Kemudian ada Garmin ya. Garmin pertama kali saya beli itu adalah Garmin seri 500 ya. Sekarang sudah seri 540 ya, sudah 4 generasi sudah. 500, 510, 520, 530, 540 sekarang. 4 generasi ya. Dan dari Garmin itu mulai saya pakai heart rate, terus cadence dan sebagainya, terus habis itu connect Bluetooth, power meter itu masih beberapa tahun yang kemudian dengan bangga kita upload di Strava dan macam-macam ya, dan mulai bersosialisasi lewat Strava dan sebagainya. Dan kemudian Strava juga mempunyai aplikasi-aplikasi yang misalnya bisa men-tracking aktivitas Anda, achievement Anda, rekor dan sebagainya. PR di segmen ini Anda bisa, makin meriah. The possibility is endless ya. Jadi makin terbuka. Cycling menjadi tujuan gaya hidup, bukan hanya sebagai olahraga, tapi itu sebagai gaya hidup, mencerminkan Anda itu hidup gitu loh. Anda ini alive, Anda ini menikmati sepedaan Anda macam-macam. Bahkan kalau misalnya ada orang melihat, Anda cycling di luar negeri, keren banget. Misalnya bisa lihat petanya kamu, saya juga waktu itu ya juga bangga ya, misalnya kalau saya melewati rute-rute yang orang lain belum pernah, kemudian ada mereka langsung komen, tanya, kamu sudah pernah itu, gimana? Ya, bayangkan sebuah cyclocom kecil kalau diolah dengan baik manajemennya oleh penciptanya, apa yang membuat aplikasi apa-apa, dahsyat hasilnya dahsyat. Sangat dahsyat ya. Teknologi berubah habis gitu, bukan hanya sekedar kilometer, jam, timer, cadence, power meter dan sebagainya, tidak. Ya, sekarang bisa juga mendeteksi teman-teman Anda ada di mana. Anda ada di belakang, teman Anda ada di depan, tuh bisa ketahuan kalau Anda misalnya dalam satu grup, dibuat satu grup misalnya. Jadi dengan begitu kalau misalnya Anda group ride, Anda bisa tahu. Kalau Anda balapan, Anda bisa tahu siapa yang di belakang, siapa yang di depan. Ya, kalau Anda adventure riding, Anda bisa tahu misalnya siapa yang kesasar dan sebagainya. Begitu canggihnya. Petanya semakin ditingkatkan, ya semakin akurat, ya turn by turn dari satelit, sampai seakurat 70 meter kamu harus belok kiri, 59 meter kamu belok kanan, ya 20 meter kamu bisa belok balik. Petanya akurat sekali. Ini gravel Blitar loh, akurat sekali. Sangat akurat. Saya hanya kesasar bukan karena peta ini. Saya kesasar karena mengikuti orang yang di depan saya yang rutenya beda. Beda rute. Dia 80, saya 100. Tapi kok bodohnya saya ikut dia. Mungkin ya saya enggak tahu. Jadi saya enggak sadar, saya enggak mau mengikuti. Saya cuma melihat ke depan. Itu kesasar. Padahal saya tahu, petanya melenceng sedikit karena waktu itu di gravel Blitar antara 80 dan 100, 100-nya harus lurus, 80-nya belok, begitu loh. Itu aja.
Gila. Terus apalagi perubahan-perubahannya? Loh, tunggu dulu. Di tangan orang yang mengerti, ya, mengerti melek teknologi dan sebagainya, ini akan menjadi pedang yang sangat luar biasa tajam. Tajam sekali, ya. Tajam sekali. Apalagi kalau misalnya diisi AI macam-macam isi AI. Ya, bayangkan Garmin yang 1050 tuh, waduh. Kemarin saya lihat teman saya pakai, itu harganya 12 juta. 1050 loh. 1040 sudah lewat. 2 tahun yang lalu aja barusan keluar. Ini sudah diganti 1050. Ya. Mereka harus lebih one step ahead ya Garmin, kalau enggak dipukul oleh Brighton sama IG Sport. Yang harganya lebih separuhnya dengan layar yang gede. Ya. Aku enggak tahu itu secanggih apa. Tapi mungkin bisa membaca biometrik dan sebagainya, body dan sebagainya. Ingat juga loh ya, ada aplikasi Whoop itu ya, yang band itu Whoop band sama Hume band ya. Ya tahu dia punya apa itu, dia bisa tahu blood pressure, sugar level, tidur Anda, detak jantung Anda, detak jantung, sehingga Anda bisa terdeteksi jantung Anda itu normal apa enggak. Apakah ada anomali yang menuju ke aritmia dan aduh cuang gini. Jadi bisa mendeteksi sini kalau misalnya Anda akan terserang penyakit stroke dan sebagainya. Gila. Ya, bahkan teman-teman yang menderita diabetes itu rasanya dia butuh itu karena dia bisa tahu mendeteksi dini insulin dan macam-macam. Oh gila sekali sampai begitu. Bayangkan jika masuk ke Cyclocom ini, data-datanya itu, sehingga data-data itu bisa menginformasikan ke Anda bahwa warning, kamu gini, sebentar lagi kamu gini. Ya, termasuk tidak nutup kemungkinan Anda akan dikasih warning, sebentar lagi kamu akan pup. Jadi sebaiknya kamu berhenti di Indomaret yang terdekat, yaitu sekitar 2 km lagi. Di sebelah kiri Anda ada Indomaret, dan juga bisa ngasih tahu Anda Indomaret ini punya toilet yang sangat bersih, lantainya bersih, airnya bersih, Anda bisa pup dengan nyaman, enak di situ. Gila enggak? Ya, sampai sebegitunya. Ya. Tekanan darah Anda bisa kebaca, level sugar sudah bicara kebaca, detak jantung Anda normal enggak misalnya bisa kebaca, Anda habis berapa kalori, itu sudah kuno. Ya, power Anda berapa misalnya, Anda sisa berapa power, dan Anda nanti bisa masih mampu geber sekian kilometer lagi gitu. Ya, itu itu musuh Anda itu di situ tinggal 2 kilometer lagi dia di depan. Ayo kejar. Semua bisa lewat Cyclocom ini. Bisa menginformasikan ke Anda. Ya. Nah, inilah yang akhirnya dideteksi oleh UCI. Ya. Gini. Wong sekarang ini loh balapan semakin tambah tidak enak dilihat. Kenapa? Karena ada headphone, bisa komunikasi lewat radio. Ya, ada komiser ada race director mobil yang memonitor lewat komputernya di mana lewat satelit begini. Oh ini. Kejar. Ya good job Pogi.
ayo Aisyah kejar itu, kejar. Dari mobil. Dulu masa ada kayak gitu? Ya, dulu walaupun Anda nggak kuat atau nggak kuat, nggak ada yang tahu. Ya, jadi pure, murni balapan itu adalah Anda. Sekarang semua komputeran semua. Gila. Ya, dia bisa bip 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 bip, Anda butuh kalori minum. Bip 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 bip, Anda butuh protein makan. Bip 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 bip. Sampai sebegitunya. Sehingga akhirnya balapan jadi apa? Mengandalkan ini terus. Nah, UCI sudah mendeteksi bahwa akhir-akhir ini kenapa kok terjadi banyak kecelakaan? Ya, Anda tahu sendiri kan. Setiap kali Anda nonton balapan World Tour Team, ada aja kecelakaan. Bukan berarti dulu nggak ada. Ya, dulu juga ada, tapi intensitas balapan dan kecelakaannya lebih banyak sekarang. Nah, pelan-pelan akhirnya ditelusuri di mananya sih, ya. Di mananya? Ya, UCI kan punya PR, yaitu makanya dia lagi clash sama SRAM, karena SRAM itu selalu menciptakan crank group set yang menambah speed makin cepat. Ya UCI memikirkan safety. Lebih cepat bisa. Safety-nya gimana? Makanya akhirnya UCI memikir gak usah cepat-cepat. Yang penting safe. Itu tak cancel. Begitu speed limitmu lewat dari situ, babat. Tidak boleh teknologi semaju itu. SRAM-nya ya juga ngamuk. Lah kalau nggak ada teknologi baru, siapa yang mau beli SRAM-ku? Ya. Wong SRAM itu terkenal dengan grup set yang selalu lebih depan dari Shimano dalam teknologi dan sebagainya. Ya. Nah, apalagi sepeda yang terlalu selisih 20 gram aja sudah di-ban. Apalagi? Ya, terlalu aero, enggak boleh. Itu sepedanya Lotus itu. Udah di-ban, enggak bisa, enggak boleh kamu pakai fork yang terlalu lebar. Forknya itu. Gila. Ini penyebabnya yaitu pembalap-pembalapnya atensinya di sini terus, ngeliatin, diplototin, sehingga mereka tidak melihat ke depan. Ya masuk akal. Kenapa kok barang ini ternyata sangat dangerous, sangat amat membahayakan. Karena begitu Anda fokus pada data-data yang ada di sini, terfokus pada data-data yang ada di sini, Anda lupa melihat ke depan. Misalnya Anda terfokus hanya power Anda 1000, naikkan 1200, naikkan 1400 seperti Jonathan Milan itu, sehingga Anda tidak melihat ke depan bahwa kalau akselerasi atau lagi sprint itu jauh lebih penting, safety. Ya, beda kalau misalnya cyclocom Anda kecil, layarnya mungkin terlalu kecil, ya Anda nggak peduli, ya Anda lihat ke depan. Tapi kalau cyclocomnya gede, ya bahkan Anda tidak melihat ke depan, siapa tahu layarnya ini bisa dirubah ke menjadi mirroring. Jadi jalan-jalannya itu bisa dilihat di sini, nggak melihat ke depan tapi lihatnya di sini semua. Semua mata terfokus pada benda satu ini. Ya. Akhirnya saya pikir-pikir, ya masuk akal juga ya. Masuk akal juga.
ini di-ban kalau terlalu besar karena dia akan bisa membuat layar yang sedemikian banyak ya, layar yang sedemikian banyak sehingga atensinya si cyclist itu terpaku pada cyclocomnya. Apalagi kalau misalnya Anda dalam posisi drop bar, di drop bar yang begitu. Ya, saya pakai berapa ini selnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya merasa 8 itu aja terlalu besar. Sekarang loh, coba lihat itu. Yang lain-lain. Bisa 12 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sel bisa. Ini 12 sel bisa. Lah 12 sel itu loh, cek wakene apa aja yang bisa dilihat di sini. Time, heart rate, speed, distance, gradient, altitude, time, trip time, cadence. Belum powernya belum cukup di layar sebelahnya. Power, terus average cadence, average kalori, wis sembuh wis. Ya itu dia. Kenapa kok cycling nggak bisa kembali ke simple lagi? Mengandalkan komunikasi radio, mengandalkan ini dan sebagainya. Ya, saya dukung sih. Saya dukung. Saya mendukung. Saya bahkan mendukung. Ya kalau bisa cyclocom itu balik lagi ke zamannya Cat Eye dulu. Ya, yang cukup hanya pakai waktu, kilometer, speed, sudah itu. Ya, nggak perlu dikasih misalnya grade berapa biar buta gitu. Ya, 3%, 21%, 19%, 17%, nggak usah. Buta, feeling aja pakai kakimu sendiri. Itu baru fair, itu baru bagus. Ya itu. Masa di cyclocom saya itu ya sudah ada di setel loh. Sebentar lagi kamu nanjak sepanjang 6 kilo. Ada. Jadi di segmen climb itu dia akan bisa countdown. 3, 2, 1, start climb. Dengan ini rasanya semua cyclocom yang ada fiturnya lengkap pasti ada start climb itu. Start climb itu. Dia bisa tahu sebentar lagi 5%, sebentar lagi 10%. Jadi kita ini sudah disuruh siap gitu loh. Ya. Apakah bagi saya itu keenaan? Untuk saya bisa tahu misalnya sebentar lagi saya akan klaim. Ya, ada 2. Enak iya, gak enak ya membuat saya ketar-ketir ya juga. Itu EJJ waktu itu 7 hari, bayangkan berapa kali itu ini komputernya bunyi tin start climb, tin start climb. Aduh aku sampai jambu. Climbing mana ya toh, horse kategori lagi HC itu horse kategori, artinya climbingnya itu lebih dari 10%. 3 kilo HC 4 mati kok. 3 kilo wis berdoa terus sambil nunduk. Andai kata saya nggak tahu kan saya jalani ya juga sama aja ya. Bagi saya yang perjalanan panjang itu ya, saya sampai sekarang belum bisa memutuskan apakah itu berguna apa enggak. Ya, info-info ekstra seperti itu tuh. Atau sebaiknya saya jalani. Toh waktu pas hari terakhir ini kena hujan sehingga GPS-nya mati total karena mendung. Jadi GPS-nya itu kayak jam pasir terus. Saya kehilangan arah ya fine aja. Saya hanya mengandalkan visual. Oh naik. Ya sudah. Saya jalani. Saya tidak perlu tahu berapa persen.
Saya hanya feeling dengan kaki saya, oh kok tambah berat ya, ini pasti mungkin ya 15% nih. Oh lebih berat lagi, ini 20%. Oh lebih enteng ini. Ya, tapi saya in the end ya, pada akhirnya saya salut juga sama UCI yang mereka benar-benar bekerja keras. Untuk apa? Membendungi segala pergerakan teknologi yang merugikan dalam arti membahayakan pembalapnya. Mengurangi safety itu. Hajar. Ya. Oke, itu saja. Tidak usah panjang lebar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih.